Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Mutia selaku manajer proyek PBL, perkenalkan saya Gracia Priani dengan NIM 004 yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator dalam kegiatan presentasi monitoring dan evaluasi progres PBL pada hari ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan perkembangan terbaru dari proyek PBL yang telah kami jalankan bersama mitra kami, yaitu Bishub Academy. Mungkin boleh next slide. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Gracia Apriani sebagai ketua kelompok, Gabriel Didin Kristianda sebagai sekretaris, Hot Maria Sagala sebagai bendahara, Ahmad Nawawi dan Najwa Aulia sebagai dokumentasi, kemudian yang terakhir Mardin Beni Putrazai sebagai humas. Baik, untuk mempersingkat waktu dan memulai presentasi hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai profil dari Bishub Academy. Bishub Academy merupakan unit pelatihan dan konsultasi bisnis yang baru berdiri dan berada di bawah naungan Politeknik Negeri Batam. Bishub Academy memiliki tujuan untuk memberikan layanan, pengembangan, keterampilan, dan wawasan di bidang bisnis, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Target utama dari Bishub Academy sendiri itu mencakup mahasiswa, pelaku UMKM, startup, karyawan perusahaan, serta pemilik usaha. Untuk lokasi Bishub Academy berada di ruang Business Center lantai 1 Gedung Monasir Politeknik Negeri Batam. Bishub Academy sendiri memiliki 4 layanan utama, yaitu yang pertama, layanan masterclass yang berupa kelas pelatihan dengan topik tertentu. Kemudian webinar yang merupakan kegiatan seminar online untuk memperluas wawasan bisnis. Ketiga adalah one-on-one consulting, yaitu layanan konsultasi bisnis secara pribadi. Dan yang terakhir, certification, yaitu program pelatihan dengan sertifikasi resmi. Sekian presentasi materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Najwa. Kepada Najwa, kami silahkan. Baik, terima kasih kepada Gracia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia dengan NIM akhir 028. Saya akan menjelaskan mengenai masalah yang dihadapi oleh mitra. Permasalahan pertama yang dihadapi oleh mitra kami adalah rendahnya brand awareness. Mitra kami yaitu brand Bishub Academy yang didirikan pada tahun 2025 masih tergolong baru, sehingga belum banyak dikenal oleh mahasiswa dan kalangan UMKM. Dan berdasarkan dari survei yang telah kami lakukan pun, dengan menyebarkan kuesioner Google Form, 20 responden mengetahui Bishub dari teman, bukan dari website ataupun media sosial mitra. Lalu masalah mitra kami yang kedua adalah kurangnya strategi marketing. Bishub Academy masih harus membangun sistem pemasaran yang baik. Bishub juga butuh perencanaan yang matang dalam mempromosikan brandnya. Sehingga saat ini promosi Bishub masih terbatas berada di lingkungan Politeknik Negeri Batam saja. Dan dari hasil survei kami pun hanya 6 responden yang mengetahui Bishub melalui media sosial. Lalu masalah mitra kami yang ketiga adalah belum terbentuknya identitas brand yang konsisten. Mitra kami belum memiliki identitas yang konsisten, bisa belum memiliki persepsi yang jelas seperti mengapa calon peserta perlu memilih Bishub dibandingkan lembaga sertifikasi yang lain. Dan sebagian besar hasil dari responden kuesioner yang telah kami buat juga menunjukkan bahwa Bishub belum membentuk citra merek yang jelas. Baik, terima kasih. Segitu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Maria. Kepada Maria, kami silahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Najwa dan juga Gracia. Sebelumnya, dan juga kepada Ibu, Bapak Guru, dosen. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maria Sagala dengan NIM terakhir 026. Di sini saya akan menjelaskan output. Pada PBL semester ini, output terbagi menjadi dua, yaitu output wajib dan juga output permintaan mitra. Di sini saya akan menjelaskan output wajib. Untuk capaian output kami sejauh ini, kelompok 1 telah berhasil menyelesaikan penyusunan marketing plan hingga bab 5 dari total 12 bab yang telah disepakati. Dalam proses penyusunannya, kami membagi tugas kepada setiap anggota kelompok agar pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan tepat waktu.
Sementara itu, di bagian logbook, kami telah mencatat seluruh kegiatan sejak awal pembentukan kelompok, termasuk proses pembagian tugas, diskusi awal, hingga pelaksanaan setiap kegiatan yang kami lakukan. Pencatatan ini kami lakukan secara rutin agar setiap perkembangan kerja dapat terpantau dan terdokumentasikan dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan di bagian output. Output permintaan mitra akan dilanjutkan kepada rekan saya Gabriel. Kami silahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Maria. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai output yang di-request dari marketing, dari partner kami, dari mitra kami. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gabriel Didin Kristianda dengan NIM 025. Nah, di sini kami pertama punya poster pelatihan. Nah, poster pelatihan ini atas permintaan dari mitra kami membuat daftar harga daftar harga, benefit, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sublayanan dari 4 layanan utama yang diberikan oleh Bisap Academy. Selanjutnya itu, kami juga membuat template modul yang juga merupakan request dari mitra. Di situ template modul ini berfungsi sebagai pengenalan atau arahan bagi mereka yang sudah mengambil kelas atau enggak layanan dari layanan yang sudah disediakan oleh mitranya. Jadi kalau misalnya mereka memilih satu layanan, mereka akan diberikan template modul ini sebagai buku orientasi mereka untuk mengenali layanan yang mereka beli atau mereka purchase di situ. Nah, selanjutnya kita memiliki katalog juga. Di sini katalog ini kurang lebih memberikan overview atau secara umum, di mana itu pandangan secara umum atau simpulan mengenai Bisap Academy ini. Di sini katalognya itu ada berisi layanan yang disediain dan juga bagaimana mereka memberikan layanan mereka itu kepada konsumen-konsumen dari Bisap Academy ini. Jadi untuk output yang merupakan request dari mitra kami adalah ketiga output tersebut. Nah, dari ketiga output tersebut kami sudah membuatnya. Sekian untuk presentasi saya mengenai output yang sudah kami buat. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Gabriel. Saya akan membahas tentang penerapan CDI. Tapi sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Mardin Beni Putrajai dengan NIM terakhir 022. Baik, pada tahap pertama yaitu konsif, yang dimana pada tahap ini kami mulai dengan mengidentifikasi masalah utama dari Bisap Academy, yaitu masih rendahnya tingkat pengenalan masyarakat karena statusnya masih baru. Oleh karena itu, kami melihat pentingnya menyesuaikan diri dengan tren pembelajarannya masa kini yang lebih fleksibel dan bersertifikat. Yang kedua yaitu desain. Pada tahap ini, kami merancang strategi komunikasi dan visual untuk membangun citra Bisap Academy. Dan pada tahap ini juga kami membuat desain media promosi seperti poster pelatihan, template modul, katalog layanan, serta brand guideline dengan warna logo dan gaya komunikasi yang konsisten. Dan pada tahap ketiga yaitu implement. Nah, pada tahap ini kami menerapkan seluruh rancangan menjadi output nyata. Kami membuat poster dengan tampilan yang menarik untuk menarik minat peserta, menyusun template modul agar seragam di setiap pelatihannya, membuat katalog informatif, serta menerapkan brand guideline agar tampilan Bisap Academy terlihat lebih profesional dan mudah dikenali. Dan pada tahap ketiga yaitu operate, yang dimana pada tahap ini kami melakukan pengecekan menyeluruh sesuai dengan brand guideline dan siap digunakan sebagai bagian dari strategi pemasaran Bisap Academy secara konsisten dan berkualitas. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Nawawi.
Kepada Nawawi, kami silahkan. Baik, terima kasih Mardin atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nawawi dengan NIM 3 angka terakhir 014. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa kegiatan PBL bersama BISAP Academy berjalan dengan baik dan menjadi pengalaman berharga bagi kami dalam menangani proyek nyata. BISAP Academy adalah unit unggulan Poli Batam yang berfokus pada pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan keterampilan bisnis serta digital bagi UMKM, mahasiswa, startup, dan profesional. Dalam proyek ini, kami berfokus untuk mendukung peningkatan pengenalan publik terhadap BISAP Academy. Output yang telah kami siapkan meliputi poster pelatihan untuk setiap series dan kegiatan, katalog layanan, template modul pelatihan, serta marketing plan dari bab 1 sampai bab 5. Semua materi ini kami susun dengan desain yang konsisten dan sesuai kebutuhan promosi mitra. Prosesnya kami kerjakan menggunakan pendekatan CDIO, mulai dari memahami kebutuhan dan tujuan promosi, merancang konsep serta ketampilan media. Kemudian memproduksi seluruh materi hingga melakukan pengecekan akhir sebelum digunakan melalui kegiatan ini. Kami belajar bagaimana menyusun kegiatan, bekerja dalam tim, serta menghasilkan materi yang siap pakai sesuai kebutuhan mitra. Harapan kami, hasil kerja ini dapat membantu BISAP Academy memperkuat kegiatan promosi dan menjangkau lebih banyak peserta pelatihan. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan kelompok saya yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik, serta kepada Ibu Mutia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil monitoring proyek PBL pada hari ini. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 semester 3 terkait perkembangan proyek bersama BISAP Academy. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri dengan selamat pagi.